Assalamualaikum. Kita lanjutkan ya pembelajaran kita hari ini dalam video yang Mem kirim ini. Ya, sebelum kita mulai, kalian sudah siap kan untuk belajar? Jangan lupa ya, bukunya sambil dibuka. Untuk materi yang pertama itu ada di halaman 4 tentang sejarah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk pertemuan pertama memang akan jelaskan tentang sejarahnya ya, sejarah perumusan Pancasila. Oke, kalian sudah sering pasti mendengar tentang Pancasila. Dan mungkin kalian pernah baca tentang sejarah lahirnya Pancasila. Dan untuk hari ini akan diperjelas lebih dalam lagi bagaimana sih sejarahnya. Sebelum masuk ke sejarah, apakah kalian ada yang kenal dengan tokoh-tokoh ini? Nah, ada 3 tokoh yang Mem tunjukkan fotonya di sini. Apakah ada yang kenal? Pasti semua kenal yang tokoh yang ketiga. Tapi mereka ini bertiga adalah tokoh-tokoh yang terlibat dalam perumusan dasar negara kita. Tokoh yang pertama, foto yang pertama yaitu Muhammad Yamin. Yang kedua adalah Supomo. Dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Di buku maupun di sumber lain, ketiga tokoh ini selalu disebut sebagai pelopor yang mengusulkan dasar negara kita. Tapi ada satu lagi tokoh yang tidak semua buku menyebutkan satu tokoh ini, yaitu Ki Bagus Hadikusumo. Mereka ini berempat adalah tokoh-tokoh yang terlibat dalam perumusan dasar negara pada sidang pertama BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Kosakai bahasa Jepangnya. Oke, kita lanjut. Apakah BPUPK itu? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa keempat tokoh itu terlibat dalam satu kelompok atau suatu badan yang disebut BPUPK. BPUPK itu merupakan badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan. Dia ini bisa dikatakan sebagai hadiah atau taktik Jepang yang diberikan kepada Indonesia dalam upaya untuk mempertahankan Indonesia. Jadi Jepang itu menjanjikan bahwa Indonesia itu akan merdeka. Kenapa Jepang membantu Indonesia dalam merdeka? Karena pada saat itu, tepatnya pada tanggal 29 April 1945, negara-negara yang dijajah oleh Jepang sudah mulai melepaskan diri atau merdeka. Dan pada saat itu Indonesia masih ada dikuasai oleh Jepang. Karena Jepang tidak ingin kehilangan Indonesia, maka Indonesia dijanjikan oleh Jepang untuk membantu proses kemerdekaan Indonesia. Salah satu dukungan untuk membantu yaitu didirikannya BPUPK. Dan yang di samping ada tokohnya, tokoh ketua dari BPUPK, yaitu Bapak Rajiman Widyodiningrat. Oke, tadi kan sudah disebutkan ada 3 tokoh ya
yang menjadi pengusul dasar negara kita. Ketiga tokoh itu dia mempunyai lima dasar pemikiran yang dianggap cocok untuk menjadi dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama yaitu yang dicetuskan oleh Muhammad Yamin. Dasar negara yang pertama yaitu peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Ini adalah atas usulan Muhammad Yamin. Usulan kedua masih 5 dasar ya, 5 dasar usulan atau gagasan untuk dijadikan dasar negara Indonesia. Yang pertama persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir batin, keempat musyawarah, kelima keadilan rakyat. Itu merupakan ide dari Supomo. Kemudian ada ide dari tokoh terakhir yaitu Insinyur Soekarno-Hatta. Dia mencetuskan 5 ide yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, ketiga mufakat atau demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Itu ide Insinyur Soekarno. Lalu di sini menjelaskan secara singkat kronologis perumusan Pancasila. Sebenarnya di buku paket sudah dijelaskan secara jelas, detail ya. Cuman memberikan video ini merangkum dari semua bahasan pada bab 1, khususnya subbab sejarah perumusan dasar negara Indonesia atau Pancasila, itu merangkum ya. Jadi hanya inti-intinya saja yang penting. Ini kronologisnya. Yang pertama itu pada tanggal 29 sampai 31 Mei itu awal sidang BPUPK yang menghasilkan perumusan dasar negara ya, negara kita. Yang tadi 3 tokoh itu tuh merumuskannya ya. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 1 Juni 1945 yaitu penamaan rumusan dasar negara kita sebagai Pancasila. Jadi pencetusan nama ya. Awalnya Pancasila itu diusulkan menjadi beberapa nama. Ada yang sumber menyebutkan bahwa Pancasila tadinya akan dinamakan Trisila. Ada pula yang menyebutkan Pancasila tadinya bernama Ekasila. Namun telah disepakati pada tanggal 1 Juni itu dasar negara kita bernama Pancasila karena berisi 5. Panca itu 5, sila itu butir. Ya, jadi ada 5 butir yang telah disepakati. Pada tanggal 1 Juni ini sampai sekarang ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Lalu pada tanggal 22 Juni 1945 adalah penetapan isi Pancasila menjadi Piagam Jakarta. Penetapan ini secara dokumen ya, secara dokumen dasar negara itu atau Pancasila, isi Pancasila itu udah dibekukan dalam bentuk Piagam Jakarta. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 yaitu pembentukan PPKI dalam sidang BPUPK kedua. Jadi pada saat 10 sampai 16 Juli ini persiapan para tokoh itu untuk memerdekakan Indonesia. Namun hasil musyawarah para tokoh sepakat bahwa Indonesia harus merdeka dengan perjuangan para tokoh asli Indonesia. Dia tidak ingin melibatkan Jepang.
ikut campur Jepang. Maka dari itu kita sudah tahu tadi sebelumnya udah menjelaskan bahwa BPUPKI adalah badan yang dibentuk oleh Jepang. Maka BPUPKI ini digantikan oleh PPKI agar Jepang tidak terlibat lagi dalam persiapan kemerdekaan Indonesia, ya. Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945, artinya ini setelah Indonesia merdeka, Pancasila itu ditetapkan sebagai dasar negara kita dan secara resmi sudah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 18 Agustus ini ada perubahan isi dari Pancasila. Pada awalnya kesepakatan awal bahwa poin pertama atau sila pertama dari Pancasila itu berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Poin itu atau sila itu ditentang oleh beberapa tokoh yang bukan dari agama Islam. Jadi mereka mengharapkan bahwa Pancasila ini bisa merangkul seluruh rakyat, seluruh warga Indonesia tanpa memandang atau membeda-bedakan baik secara agama maupun budaya. Jadi untuk sila pertama ini dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, ya. Jadi pada tanggal 18 Agustus 1945 itu udah final. Secara resmi bentuk Pancasila itu seperti yang kita kenal sampai saat ini. Ya. Oke, itu penjelasan singkat dari MEM. Yang lainnya mungkin kalian bisa baca lagi atau cari di sumber lain, bisa googling ataupun sumber buku lainnya. Ada beberapa tugas dari MEM, hanya sedikit, hanya 5, ya. Yang pertama, jelaskan alasan pembentukan BPUPK. Yang kedua, jelas siapakah tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara kita atau Pancasila. Ini semua ada ya di video ini atau di buku pun ada. Yang ketiga, jelaskan alasan perubahan sila ke-1 dalam rumusan dasar negara. Tadi MEM sudah jelaskan ya tentang mengapa terjadi perubahan pada sila ke-1. Terus yang terakhir, jelaskan makna dari lambang Garuda Pancasila. Untuk nomor 4, kalian bisa cari ya. Di buku kita cari, kita baca. Kalian jangan sampai males ya untuk baca buku kita. Kalau tidak ada di buku, kalian bisa searching, nyari di Google. Banyak itu. Kan Pancasila itu gambar Garuda Pancasila bisa kalian lihat di atas, kanan atas itu ada yang bintang, pohon beringin, ada rantai, ada kapas dan padi, ada kepala banteng. Itu punya makna masing-masing. Jadi kalian cukup menjelaskan apa makna dari lambang-lambang itu. Oke? Sekian ya dari MEM untuk pertemuan pertama ini. Kita bertemu lagi minggu depan insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.